Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'allam wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa wa ifadah wa istifadah wa hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair ibtiwa wa wajhillahi wa maradihi wa qurbihi tawalla subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Wal kibru innama yakunu fil qalbi walakin takunu lahu alamatun fi dhahiri tadullu alaihi. Kemarin dijelaskan yaitu tentang bahayanya penyakit hati. Nomor satu yang paling bahaya yaitu adalah ragu kepada Allah, ragu kepada akhirat. Penyakit hati yang meragukan Allah, meragukan akhirat. Ini penyakit yang paling besar, yang paling berbahaya, yang segera harus diobati. Itu masalah iman. Kemudian Imamul Haddad yang kedua, nomor yang kedua, yang paling besar penyakit hati yaitu adalah sombong. Kemarin sedikit telah dijelaskan dalam ayat, banyak sekali diantaranya innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tertuju, benci, tidak suka sama orang-orang yang menyombongkan dirinya. Adapun sombong itu asalnya, tempatnya ada di dalam hati. Sombong itu ada di dalam hati. Walakin akan tetapi takun lahu alamatun fi dhahiri. Dari hati tersebut akan tetapi ada beberapa tanda yang nampak di kelakuan. Jadi penyakit hati itu ada sombong. Nah, kalau ada orang yang sombong hatinya, itu biasanya tanda-tandanya ada beberapa kelihatan, yaitu di perilakunya seperti itu, yang menunjukkan tadullu alaih, dia adalah orang yang sombong. Wa minha, di antaranya hubbu taqaddumi 'alan nas. Ini untuk kita periksa ya, masing-masing diri kita, bukan untuk menilai orang. Pertama, yaitu orang yang terkena sifat sombong itu biasanya tandanya adalah dia suka sekali didahulukan daripada orang lain. Kalau orang lain didahulukan dari dia kadang setuju. Tapi kalau dia didulukan sama orang lain, dia suka. Ini ada tanda sombong ini dalam hati. Yang pertama. Wa idharu tarafu alaih. Kemudian
suka menampakkan diri, suka tampil, suka tampil, apapun keadaannya seperti itu, apapun momentumnya, dia itu paling suka tampil, paling suka dilihat oleh orang. Dia kalau dilihat orang itu bahagia, senang dia. Ini juga di antara tanda sombong. Wa hubbu tasadduri fil majalis, dan dia suka sekali yaitu dikedepankan atau diterbitkan di dalam perkumpulan. Seandainya ada perkumpulan, dia hadir di sana, kemudian dia ini adalah orang yang mengharap, yang suka didahulukan, ditaruh depan, dihormati oleh orang. Kalau ada saling dia, nah ini orang tanda daripada yang sombong ada di dalam hati. Wa tabakhturi wal ikhtilali fil isyah, dan dia berlagak kemudian menyela-nyela, congkak di dalam berjalannya. Jalannya itu luar biasa. Kada tahu kanan, kada tahu kiri. Jalannya itu ketemu sama orang muslim di samping jalan apa, kada peduli dia. Ini termasuk daripada sifat sombong. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, balighul salam bara'atun minal kibri. Orang yang memulai pertama kali mengucapkan salam itu adalah orang yang terbebas dari sifat sombong. Jadi ada satu orang muslim misalnya di jalan berpapasan seperti itu. Berpapasan seperti itu. Kata Rasulullah, yang paling pertama mengucapkan salam antara salah satu ini, mereka itulah orang yang terbebas dari sombong hatinya. Artinya sebaliknya, jika orang tidak peduli, jalannya itu congkak saja, tidak peduli ada orang muslim, ada peduli jalan saja, maka itu termasuk ada sombong. Tidak mau mengabsiru bisalam, tidak mau mengucapkan salam, dan juga tidak mau daripada melakukan hal-hal yang lain, hanya dia fokus untuk jalan. Kecuali orang yang mengucapkan salam baru dia mau. Kalau dia duluan mengucapkan salam, kada mau. Ini termasuk tanda sifat sombong. Kemudian wal istinkafu min an yarudda alaihi kalamuhu wa in kana batilan, dan dia tidak terima dari omongannya ditolak, meskipun omongannya itu kada baik, meskipun salah. Ketika dia disela, ketika dia dibantah, dia tidak suka, dia marah, meskipun omongannya salah. Wa imtina'u min qabulil haqq, dan dia selalu menahan dirinya untuk menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wal istighfaru bil dha'afatil muslimin wal masakinihim, dan dia suka merendahkan, meremehkan dari kalangan orang muslim yang du'afa, yang mereka itu lemah, dan yang mereka masakinihim, yang mereka miskin. Sama orang miskin kada ketujuh, muyang. Tapi kalau berkawan sama orang sugih, suka, senang. Ini termasuk ada sifat sombong. Dalam hatinya ada sifat sombong yang harus cepat-cepat daripada untuk dibuang. Sebab sekali lagi kata Rasulullah SAW dalam hadis, la yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di
bijinya sawi, meskipun itu beberapa sedikit saja di dalam hatinya ada sifat sombong, tidak akan orang tersebut masuk surga. Artinya orang penduduk surga itu adalah mutawadhiin, orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang mustakbirin, orang-orang yang sombong. Jadi penting itu hadirnya untuk kita mengecek hati kita masing-masing, apakah ada di antara salah satunya atau bahkan banyak di hati kita rasa-rasa tersebut, supaya untuk dihilangkan, supaya kita selamat hati kita daripada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Sebenarnya duduk di depan di majelis, suka dihormati seperti itu. Kemudian dicium tangannya, itu sebenarnya tidak ada masalah kalau dia tidak berharap. Yang masalah itu adalah ketika dia ingin dicium tangannya. Ini sudah masalah ya. Orang dicium tangannya kan tanda hormat seperti itu, hormat dicium tangannya. Nah, mencium tangan, dicium tangannya itu tidak masalah, tidak ada masalah. Yang masalah adalah ingin dicium tangannya. Jadi kalau ada orang ada mencium tangannya, dia saling duduk di depan di majelis atau di perkumpulan-perkumpulan, duduk di depan itu tidak masalah. Yang masalah adalah dia ingin duduk di depan. Kalau ada di depan, dia tidak mau, bisa bullying. Ada sombong, ada kritis, ini termasuk sombong. Jadi pengen daripada sesuatu hal yang menampakkan diri, itu termasuk daripada sombong. Nah, wa min tazkiyatun nafsi wa sana'u 'alaiha wal fakhru bi aba'i bin ahli din wa fadli. Dan di antara daripada sombong, kata Imamul Haddad, yaitu adalah mereka yang suka membanggakan datuk-datuk mereka, bapak-bapak mereka dari orang-orang yang hebat, yang memiliki daripada kedudukan yang sangat tinggi. Wa tabajjuhi bin nasab, dan mengelok-elokkan nasabnya. Saya ini anaknya wali, saya ini keturunannya wali bulan, saya ini keturunannya ini dan itu. Membanggakan diri, mengunggulkan nasab, itu termasuk daripada sombong. Ya, buat daripada keturunan yang memiliki keturunan mulia, memiliki daripada abah atau daripada datuk yang mulia. Wadhalika madmumun wa mustaqbalun jiddan. Dan itu adalah perkara yang sangat tercela sekali, yang sangat jelek sekali, sejelek-jeleknya. Wa qad yubtala bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata wa la ma'rifata bihaqa'iqid din. Dan ini penyakit adalah telah melanda, telah teruji sebagian anak-anak orang-orang yang baik, yang mereka tersebut, anak-anak tersebut tidak memiliki pandangan yang baik, dan mereka tidak mengetahui daripada hakikat ilmu yang sebenarnya. Mereka, anak-anak orang yang baik tadi itu, sebagian dari mereka merasa cukup bahwa bapaknya soleh, kayunya soleh, datuknya yang soleh, meskipun dia maksiat, meskipun dia tidak soleh, dia merasa cukup dengan membanggakan mereka. Ini kata Imamul Haddad adalah perkara yang sangat-sangat tercela dan sangat-sangat buruk.
Wa man iftakhara ala nasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Dan barang siapa orang yang membanggakan di hadapan manusia dengan memiliki nasab yang baik, dengan memiliki bapak yang mulia, maka dhahabat barakatuhum anhu, maka akan hilang keberkahan orang tuanya tersebut daripada dirinya. Memutus berkah daripada dia punya abah, dia punya datuk, daripada orang-orang yang soleh. Kenapa sebabnya? Li'annahum makanu yaftakhiruna wa la yatafakkaruna 'alan nas. Sebab mereka, datuknya dia, orang-orang soleh sebelumnya dia, mereka tidak pernah membanggakan, mensombongkan nasabnya di hadapan daripada manusia. Walau fa'alu dzalik la batala fadluhum. Seandainya mereka, abahnya, bapaknya, datuknya bersombong-sombong dengan nasabnya, maka akan terputus daripada keutamaan-keutamaan mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusrif bihi nasabuhu. Siapa orang yang lambat berbuat amal, kolil berbuat amal, maka tidak akan bisa mempercepat dengan nasabnya. Artinya, siapa orang yang lambat memiliki amal, amalnya kada baik, maka nasab tadi itu kada mempercepat dia untuk supaya jadi baik, kada. Ya, amal itu sendiri menentukan dirinya baik atau tidak. Wa sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah amat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum minallahi syai'an isdaru anfusakum minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah binti Muhammad, anak tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah, dan juga Sayyidah Sofia, Mama Rina, bibi acilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum minallahi syai'an. Aku tidak bisa membela apapun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaru anfusakum minan nar. Beli diri kalian dengan daripada api neraka. Artinya selamatkan diri kalian dari api neraka. Sebab kalau sampean maksiat, tapi tidak mungkin ya, mustahil Sayyidah Fatimah. Kalau seandainya sampean berbuat jelek, sampean maksiat di hadapan Allah, saya tidak bisa bertanggung jawab karena saya adalah bapak sampean, tidak bisa menanggung apapun daripada diri. Ini anaknya Rasulullah. Ini termasuk daripada keadilan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidah Fatimah, putri tercintanya. Itu beliau menyampaikan seakan-akan, wahai Fatimah, kalau kamu tidak berbuat baik dan kamu maksiat, aku kelak di hadapan Allah kada bertanggung jawab. Meskipun aku adalah Muhammad Rasulullah, kamu adalah anaknya Muhammad Rasulullah, tidak ada bisa saya membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadirin, itu adalah salah satu bentuk bagaimana nasab tersebut ketika disalahgunakan oleh seseorang, maka itu tidak akan bermanfaat dan akan hilang keberkahannya.
dan akan hilang daripada keberkahan. Mereka menganggap bahwasanya ketika bapaknya soleh, cucunya seorang wali, cucunya daripada orang yang besar seperti itu, kemudian dengan memiliki hanya itu, dengan dirinya tidak soleh mendapatkan kemuliaan. Tidak sama sekali. Kira-kira bapaknya makan, bisakah anaknya yang kenyang? Bapaknya makan, kemudian bisa anaknya yang kenyang? Ya kada bisa. Ya yang kenyang siapa? Yang kenyang bapaknya saja. Kalau anaknya mau kenyang, ya makan juga. Begitu juga daripada orang yang memiliki keturunan yang baik. Dia melihat bapaknya mulia, melihat orang tuanya, datuknya adalah orang-orang besar. Kalau dia mau jadi mulia, kalau mau dia jadi mulia, jadi orang besar, ya belajar ilmu seperti mereka, beramal seperti mereka, maka akan sama. Maka itu bisa menguntungkan dirinya mendapatkan daripada keturunan yang mulia. Tapi kalau hanya berpegang membanggakan keturunannya tanpa dia beramal seperti daripada salafus saleh, bapaknya atau kainnya, maka dia tidak akan menjadi mulia. Bahkan itu akan menjadi satu aib, satu kekurangan, satu keburukan untuk daripada dirinya. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla li ahmalin ala aswad. Ini ketika beliau di haji wada, terakhir daripada menunaikan haji, beliau berwasiat dalam hadis, tidak ada keutamaan, kata Rasulullah tegas, kulit merah, kulit putih jadi kulit hitam. Karena ini kulitnya putih, yang ini hitam, yang putih jadi mulia, yang hitam jadi agak rendah. Kada kata Rasulullah. Wala lil Arabi wala ajami. Kada kemuliaan antara orang Arab dan orang non Arab. Karena ini orang Arab, bangsanya Nabi, sukunya Nabi, kemudian orang anggaplah orang Indonesia yang bukan Arab, maka orang Arab lebih unggul. Kada seperti itu, sama. Illa bittaqwallah. Apa yang membedakan antara kita dengan yang lainnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang non Arab lebih takwa, maka dia lebih mulia. Bukan masalah Arabnya, bukan masalah warna kulitnya, bukan masalah yang lain. Takwa kepada Allah itu adalah menunjukkan siapa di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena keturunan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena warna kulit atau orang mana, bukan. Semuanya di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Takwa kepada satunya keturunannya wali tapi maksiat, tidak takwa. Yang satunya minta maaf cuma keturunannya orang yang tidak dikenal, orang biasa, tapi dia takwa kepada Allah. Siapa yang lebih mulia? Ada. Ini keturunannya daripada orang yang biasa, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum min Adam, kata Rasulullah, kalian ini semuanya dari Adam, dari Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu asal usulnya dari tanah. Kadadak daripada yang mulia sama sekali kadadak. Kalian semua ini, kata Rasulullah, dari tanah. Orang Arab kah, orang putih kah, orang hitam kah, orang Hindu kah, orang mana, kalian semuanya adalah anaknya Adam, dan Adam dari tanah. Yang membedakan antara kalian kemuliaan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kemudian kita mencela nasabnya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, seperti sekarang, itu yang mereka baik habaibnya baik kiainya kayak di Jawa ya, khususnya mereka di pondok-pondok besar seperti Pondok Sarang dan sebagainya kemarin lagi laginya itu mereka daripada dihujat dan dihina, bukan seperti itu hadirin. Kita mengakui, kita percaya, kita diajari oleh daripada ulama kita bahwasanya menghormati keturunan orang mulia itu termasuk daripada yaitu agama, termasuk syariat daripada agama. Terlebih-lebih daripada menghormati yaitu mereka yang memiliki keturunan yang mulia, keturunannya ulama, keturunannya daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kita hormati mereka dengan nasabnya. Tapi kalau masalah hukum ya sama. Rasulullah SAW sendiri bersabda, wahai Fatimah, seandainya kamu menyuntan, seandainya Fatimah inilah sariqah, menyuntan, tapi tidak mungkin, masyaallah, mustahil, maka aku sendiri, kata Rasulullah, yang akan memotong tangan Fatimah. Tapi tidak mungkin ya. Rasulullah SAW tidak mungkin daripada menyuntan sehingga Fatimah yang dimaksud. Itu menunjukkan bahwasanya memang benar keturunan Nabi Muhammad SAW adalah memiliki keturunan yang khusus. Seperti itu. Mereka dipilih oleh Allah dan mereka tidak pernah minta. Dan itu kita hormati di dalam hanya keturunannya. Tapi kalau masalah hukum syariat ya sama berantakan. Kalau nyuntak ya sudah masukkan penjara. Kalau dia dusta ya sudah jangan dipercaya. Lebih paham ya? Ya dia kalau ibu laporkan daripada ke polisi, tetap hukum syariat jalan. Bukan berarti nanti dibuat dalil. Oh ini ada habib, oh ini ada keturunan orang soleh, menyuntan, minum khamar, berarti kita ada apa-apa. Dia saja minum, apalagi kita. Ini salah. Kenapa sebabnya? Sebab daripada ketika bapaknya makan, yang kenyang itu ya bapaknya saja. Anaknya belum tentu. Kalau dia makan jadi akan kenyang. Kalau ada makan jadi akan lapar. Artinya hadirin, mereka mulia mendapatkan kedudukan di sisi Allah karena mereka punya ilmu, karena mereka mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Jadi orang besar. Kemudian kok anak-anaknya ini tidak berjalan seperti jalan bapaknya, bahkan dia menyimpang, kemudian mengatasnamakan dirinya adalah orang-orang anak orang besar, maka tidak bisa diterima. Maka tidak bisa diterima. Kenapa? Sebab hukum syariat tetap jalan. Untuk urusan keturunannya tetap kita hormat saja. Tetap kita daripada mengikuti salafun saleh yang telah daripada diajarkan. Yaitu bagaimana Syekh Muhammad Zaini takdimnya kepada keturunan para habaib, keturunan daripada para ulama. Tapi takdimnya tersebut mendidik, bukan takdim asal hormat kemudian semua salahnya dibenarkan dan semua keinginannya dituruti. Tidak. Ini bukan cinta, ini menjerumuskan. Cinta adalah ketika dia salah ditegur, ketika dia berbuat kriminal dimasalahkan, ketika daripada dia berbuat baik yang kita akui selesai. Paham ya? Ada hadis lagi dari Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun ala fakhri bi abai aw la yakununna ahwana ala Allah Ta'ala min al-jihlan. Cegahlah mereka yang suka membanggakan daripada nasab mereka. Cegah. Sebab kalau ada dicegah, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih hina daripada kumbang. Kumbang itu tidak punya kemuliaan sama sekali. Dia hidup beberapa jam di dunia, kemudian mati jadi bangkai, sudah selesai. Tapi kalau manusia yang mereka suka daripada hal tersebut, sombong di atas dunia dengan membanggakan daripada keturunannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan
di warung ada sayyid, keturunan daripada salah satu ya Habib, kalau bahasa sekarang dipanggil Habib seperti itu, tapi masih muda. Dia sukanya setiap harinya itu nongkrong di warung, bukan maksiat ya, bukan perbuatan haram, cuma dia itu suka nongkrong, main catur seperti itu, main beduk misalnya kalau bahasa sekarang itu, setiap hari seperti itu. Akhirnya sama sultan ini, sama raja ini ditangkap, dimasukkan penjara. Kata ini anak, wahai raja, saya ini tidak melakukan kriminal, saya tidak menyuntang, saya tidak membunuh, saya tidak apa-apa. Cuma saya ini suka duduk di warung sama main beduk. Kenapa kok saya di penjara? Justru karena kamu duduk di warung dengan kamu memiliki nasab yang mulia, itu tidak pantas. Kalau orang lain saya biarkan, kada peduli saya. Tapi kalau sampean keturunannya orang yang soleh, saya tidak terima. Saya ambil sampean, saya penjarakan sampean. Dipenjarakan karena main beduk dan akhirnya anak ini di dalam sel seperti itu diberikan pengajaran, diberikan kitab. Akhirnya dia dengan baca-baca kitab ini seperti itu. Berapa tahun kemudian punya syarat, saya mau bebaskan sampean asal sampean selalu hadir di majelis taklim bulan istiqomah. Kalau sampean mau, saya bebaskan sampean. Mungkin saya mau bebas bersyarat, bebas tapi syaratnya harus rutin duduk di majelis taklim, harus menimba ilmu ke sana ke sini ke sana sini. Akhirnya singkat berapa tahun, orang ini saya tadi itu akhirnya menjadi orang dewasa dan dia menjadi ulama yang besar karena sudah belajar seperti itu, karena dia belajar ilmu. Dan setiap dia mau memulai majelisnya, dia al-fatihahnya, kan kalau tadi kita itu al-fatihah ilmu alif untuk pengarang seperti itu, dan saya wilayah untuk saya Muhammad Rasul, saya Muhammad Zaini seperti itu. Dan dia pertama, si Sayyid ini ulama dari kalangan Habib, pertama kali Fatihah kepada Sultan yang memenjarakan dia bahari. Muridnya tanya, wahai guru, wahai syekh, ini sampean kok setiap kali pengajian saya perhatikan pertama kali Fatihah sampai sebutkan itu Sultan, raja. Sedangkan sampean ini punya adalah keturunannya Imam Ja'far Shadiq, keturunannya Fakih Muqaddam. Kenapa kok kada datuk sampean dulu baru Sultan? Kok Sultan dulu baru datuk sampean? Kok bisa seperti itu? Kenapa wahai Syekh? Dijawab, laula Sultan ma'araftu jiddi. Seandainya aku ini kada kenal sama Sultan, sama raja, maka aku tidak mengenal siapa bapakku, siapa daripada datukku. Karena bahari aku diajari oleh Sultan tadi, berkat aku dididik sama dia. Ketika salah aku ditegur, alhamdulillah aku bisa belajar ilmu, dan aku alhamdulillah sedikit-sedikit bisa mengikuti daripada jalan datukku. Sebab apa? Sebab Sultan. Makanya setiap aku awali pengajian saya selalu terjasa membalas jasa kepada raja dan ini cinta namanya. Jadi salah ditegur, yang benar dibenarkan, bukan salah boleh dituruti di dalilnya. Kenapa? Karena dia hampir ketulahan, karena dia hadir. Ketulahan itu bilang kita kalau tak ada takwa sama Allah itu ketulahan. Kalau ada menuruti syahwatnya manusia yang berdalil menyombongkan daripada nasabnya, ada ketulahan di sana. Sebab itu awalnya dari syahwat. Ya, alhamdulillah. Ini adalah nasihat daripada terutama untuk daripada kita semua dan juga al-fakir sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan bermanfaat, diberikan amal soleh, sehingga insyaallah kita benar dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita mencintai beliau, tapi beliau juga cinta kepada kita.